Halo semuanya, selamat datang di video kami ini. Video ini merupakan tugas statistik mengenai analisis varian 2 jalur. Kami dari kelompok 2 D19 Farmasi Universitas Sanata Dharma dengan dosen pengampu Bu Dina Christine Ayuning Putri, MSc APT. Kami beranggotakan 6 orang yaitu Avelin Elula Dejanto 198114121, saya sendiri Cerin Ivana 198114122, lalu ada Yasinta Mega Putri Remolaka 198114128, lalu ada Agnes Faustina Ngoedena 198114136, ada Yofi Guanse 198114138, dan ada Minda Sanita Maragultom 198114141. Sebelum masuk ke contoh soal, mari kita ingat kembali materi ANAFA 2 jalur. Pada materi sebelumnya yang telah kita pelajari mengenai ANAFA 1 jalur, hanya terdapat satu variabel bebas. Nah, di ANAFA 2 jalur ini terdapat dua variabel bebas yang mempengaruhi pengambilan data. Dua poin penting dalam ANAFA 2 jalur ini: mengamati apakah masing-masing variabel memberikan pengaruh terhadap respon yang diamati, dan mengamati apakah interaksi antar variabel memberikan pengaruh terhadap respon yang diamati. Lanjut ke langkah-langkah dalam menghitung ANAFA 2 jalur. Pada ANAFA 1 jalur, kita hanya menemukan satu variabel. Nah, di sini kita akan menemukan dua variabel dan membentuknya menjadi dua grup. Nah, grup pertama itu kita lambangin dengan A, dan yang grup kedua itu B. Nah, di sini angka pertama itu adalah menghitung jumlah kuadrat. Nah, menghitung jumlah kuadrat ini kita bisa menghitung jumlah JKT, JKA, JKB, JKAB, dan JKD. Nah, JKA tadi itu adalah jumlah kuadrat dari grup A, dan JKB adalah jumlah kuadrat dari grup B. Nah, kalau JKAB itu adalah jumlah kuadrat antara keduanya. Masuk yang kedua, menghitung derajat bebas. Derajat bebas sama seperti jumlah kuadrat tadi, ada dua grup, yaitu A dan B. Nah, lalu yang ketiga menghitung kuadrat rata, yang keempat menghitung nilai F, yang kelima menghitung F tabel. Mengambil kesimpulan, jika pada data akhir nilai F0 lebih besar daripada F tabel, maka ada perbedaan signifikan. Tetapi jika F0 kurang dari sama dengan F tabel, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu beralih ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini kita dapat lebih memahami mengenai ANAFA 2 jalur. Anda melakukan uji stabilitas terhadap vaksin polio yang disimpan pada suhu beku dan suhu dingin. Uji stabilitas dilakukan dengan memaparkan vaksin dalam variasi suhu dan jenis kemasan. Diperoleh data konsentrasi yang dinyatakan dalam persen sebagai berikut. Nah, di soal sudah diterangkan terdapat dua variabel yang mempengaruhi terhadap uji stabilitas. Yang pertama yaitu variasi suhu dan jenis kemasan. Di sini sudah dipaparkan tabelnya. Lalu ada pertanyaan yaitu, yang pertama, apakah paparan suhu dapat mempengaruhi kadar? Yang kedua, apakah kemasan dapat mempengaruhi kadar? Dan yang ketiga, apakah interaksi antara suhu dan kemasan mempengaruhi kadar? Tadi kan kita sudah menyinggung tentang grup A dan grup B. Jadi di sini kita tentukan dulu mana yang grup A dan grup B. Nah, untuk grup A kita pilih yang suhu. Dan yang grup B itu adalah kemasan. Di grup A dan grup B ini akan terbagi menjadi dua lagi, yaitu ini A1 dan A2. Lalu yang kemasan itu B1 dan B2. Lanjut ke pembahasan. Nah, di sini kita harus menganalisis deskriptif terlebih dahulu, yaitu menentukan mana variabel bebas dan mana variabel tergantung. Nah, di sini X itu merupakan uji stabilitas vaksin polio yang merupakan variabel tergantung. Dan yang A, tadi kan kita sudah buat grupnya, yaitu
suhu yang merupakan variabel bebas, dan yang B merupakan kemasan yang merupakan juga variabel bebas. Lalu dari grup A dan grup B ini kita kan tadi sudah bagi jadi A1 dan A2, lalu ada B1 dan B2. Yang A1 tadi min 5 derajat Celcius, dan yang A2 itu 5 derajat Celcius, dan B1 terlindung cahaya dan B2 tidak terlindung cahaya. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tabel yang akan mempermudah kita dalam perhitungan selanjutnya. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan isi tabel yang akan mempermudah dalam perhitungan selanjutnya. Dapat dilihat isi tabel berikut adalah banyaknya data yang disimbolkan dengan N kecil, lalu ada jumlah data yang dilambangkan dengan sigma X, dan ada jumlah kuadrat dari masing-masing data yang dilambangkan dengan sigma X kuadrat, serta terdapat rata-rata dari data tersebut. Dari kedua grup besar tersebut, kita akan membaginya lagi menjadi dua kelompok kecil, yaitu kelompok A1 dan A2, lalu ada B1 dan B2. Pada kelompok A1, B1 merupakan bagian dari kelompok suhu min 5 derajat Celcius dengan kemasan terlindung cahaya. Sedangkan pada kelompok A2B2 merupakan bagian dari kelompok 5 derajat Celcius dengan kemasan terlindung cahaya. Nah, lanjut ke kelompok A1B2. Nah, kelompok A1B2 merupakan bagian dari kelompok suhu min 5 derajat Celcius dengan kemasan tidak terlindung cahaya. Dan yang terakhir adalah kelompok A2B2 yang merupakan bagian dari kelompok 5 derajat Celcius dengan kemasan tidak terlindung cahaya. Untuk menghitung total kelompok kecil B1 dapat dihitung dengan menjumlahkan kedua kelompok kecil yang mengandung B1. Lalu, begitu juga dengan B2 dan seterusnya. Dan yang terakhir, untuk menghitung total dari keseluruhan data, kita dapat menjumlahkan dari keempat total dari kelompok kecil. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat. Seperti yang telah disampaikan di awal, jumlah kuadrat itu ada 5. Yang pertama adalah JKT, JKA, JKB, JKAB, dan JKD. Nah, lalu kita akan menghitung JKT. Menghitung JKT adalah dengan rumus sigma X kuadrat total dikurang dengan sigma X total kuadrat dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Lalu akan didapatkan hasilnya setelah kita masukkan nilainya, yaitu 0,824. Sekarang kita akan menghitung jumlah JKA. Rumusnya adalah JKA sama dengan sigma dari sigma X pada grup A kuadrat dibagi dengan banyaknya data pada grup A dikurang dengan sigma X total kuadrat dikurang dengan jumlah keseluruhan data. Ini maksud dari sigma XA kuadrat itu kan tadi ada kelompok pada grup A, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, keduanya juga dihitung dan dimasukkan nilainya. Dan didapatkan hasil 0,34. Lalu kita akan menghitung JKB. JKB sama seperti dengan JKA tadi, tetapi rumusnya diganti dengan data yang ada di B dan didapatkan hasil 0,158. Lalu kita akan menghitung jumlah JKAB. Nah, JKAB di sini rumusnya adalah sigma dari sigma X grup A dan B kuadrat per jumlah dari A dan B dikurang dengan sigma X total kuadrat dibagi dengan jumlah total dari keseluruhan data, lalu baru dikurangkan dengan JKA dan JKB yang telah kita tentukan. Yang maksud dari sigma XAB itu adalah sigma dari setiap kelompok kecil, yaitu sigma X A1B1 dan berikutnya ada A1B2, A2B1, dan A2B2. Itu semuanya kita masukkan kan dari yang total kecil-kecil tadi dan didapatkan hasil 0,021.
Nah, lalu yang terakhir adalah menghitung JKD. Nah, menghitung JKD itu adalah JKT dikurang JKA dikurang JKB dikurang JKAB dan didapatkan hasil 0,011. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Yofi Guanse. NIM 198, 114, 138 akan melanjutkan penjelasan dari saudari Cerin Ivana. Jadi setelah melakukan analisis deskriptif dan melakukan perhitungan terhadap nilai jumlah kuadrat, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menentukan degree of freedom. Jadi seperti yang kita lihat di bawah ini, telah tersedia data dari degree of freedom dari tiap-tiap variabel. Di sini ada nilai degree of freedom A, yaitu nilai derajat kebebasan dari suhu yang memiliki nilai 1. Kemudian di bawahnya ada nilai degree of freedom B, atau derajat kebebasan dari cahaya yang memiliki nilai 1. Kemudian di bawahnya lagi ada nilai degree of freedom AB, yaitu nilai derajat kebebasan dari interaksi antara suhu dan cahaya. Di sebelah kanan dapat kita lihat terdapat juga nilai degree of freedom total yang memiliki nilai sebesar 19 dan degree of freedom dalam yang memiliki nilai sebesar 16. Jadi untuk degree of freedom seperti itu. Selanjutnya yang akan kita lakukan ialah menentukan mean square. Untuk melakukan perhitungan mean square cukup mudah. Kita cukup membagikan nilai jumlah kuadrat dari variabel yang kita cari dengan nilai degree of freedom-nya. Jadi misalnya kita akan menentukan mean square dari variabel A atau variabel suhu, kita cukup membagikan jumlah kuadrat dari variabel suhu dengan degree of freedom-nya, yaitu 0,634 dibagi 1. Jadi nilai mean square dari A sebesar 0,634, seperti itu. Untuk nilai mean square dari B atau mean square dari variabel cahaya, nilainya sebesar 0,158. Dan untuk mean square dari interaksi antar suhu dan cahaya atau MSAB bernilai 0,021. Dan yang terakhir ada nilai mean square dalam yang memiliki nilai sebesar 6,875 kali 10 pangkat min 4. Jadi untuk mean square seperti itu. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan perhitungan terhadap F, baik itu F tabel maupun F hitung. Yang pertama-tama akan kita lakukan ialah melakukan perhitungan terhadap F hitung. Jadi untuk menentukan F hitung cukup mudah. Kita cukup membagikan mean square dari variabel yang akan kita cari F hitungnya dengan mean square dalam. Jadi misalnya kita akan mencari F hitung dari variabel A atau variabel suhu, kita cukup membagikan mean square dari A dengan nilai mean square dari D. Di sini ada 0,634 dibagi dengan 6,875 kali 10 pangkat min 4 yang mendapatkan nilai 922,182. Jadi itu untuk F hitung A. Selanjutnya ada F hitung B, yaitu F hitung variabel cahaya yang memiliki nilai 229,818 dan nilai F hitung AB atau nilai F hitung dari interaksi antar suhu dan cahaya yang memiliki nilai 30,545. Jadi untuk F hitung seperti itu. Di sebelah kanannya ada F tabel. Kita ambil asumsi kepercayaan 95% dan itu kita amati melalui tabel distribusi F dengan alfa 0,05 karena kita memiliki taraf kepercayaan 95%. Seperti itu ya. Jadi untuk nilai F tabel dari A, B, dan AB itu memiliki nilai yang sama, yaitu 4,49. Jadi untuk F tabel seperti itu. Jadi nilai F tabel dan F hitung ini nantinya akan kita bandingkan untuk menyimpulkan beberapa pertanyaan berkaitan analisis varians yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi di sini sudah diinterpretasikan data keseluruhan yang kita dapatkan dari perhitungan-perhitungan yang telah kita lakukan. Jadi di sini kita cukup fokuskan terhadap nilai F hitung dan F tabel. Jadi seperti yang kita lihat di sini untuk sumber varians antar A,
nilai F hitung jauh lebih besar dibandingkan nilai F tabel. Dan untuk sumber variansi antar B, nilai F hitung juga jauh lebih besar dibandingkan F tabel. Dan untuk sumber variansi interaksi antara A dan B juga memiliki nilai yang cukup jauh antara F hitung dengan F tabel. Jadi nilai F hitung lebih besar dari F tabelnya. Seperti itu. Jadi yang selanjutnya kita lakukan adalah menyimpulkan data yang telah kita dapatkan. Jadi, untuk menyimpulkan data di sini, kita akan menjawab 3 pertanyaan yang telah disediakan. Jadi karena semua F hitung lebih besar dari F tabel, maka pertanyaan pertama, apakah paparan suhu dapat mempengaruhi kadar? Jawabannya ialah ya. Dari data awal, yaitu bisa kita lihat di samping ini terdapat perbedaan yang sangat jelas berkaitan dengan konsentrasi dari vaksin polio yang kita punya yang disimpan di suhu minus 5 derajat Celcius dengan suhu 5 derajat Celcius. Jadi itu dibuktikan lagi melalui analisis variansi yang telah kita lakukan. Jadi karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa paparan suhu dapat mempengaruhi kadar. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, apakah kemasan dapat mempengaruhi kadar? Jawabannya juga ya, karena F hitung dari B tadi juga lebih besar dibandingkan F tabel dari B tersebut. Jadi seperti yang kita lihat juga di data awal, terdapat perbedaan signifikan terhadap kemasan yang terlindung cahaya dan kemasan yang tidak terlindung cahaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa melalui analisis variansi ini tadi, kita mendapatkan kesimpulan bahwa kemasan dapat mempengaruhi kadar dari vaksin polio yang kita punya. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Apakah interaksi antara suhu dan kemasan mempengaruhi kadar? Jawabannya juga ya, alasannya sama, karena F hitung dari AB lebih besar dari F hitung F tabel dari AB. Jadi seperti itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa interaksi antara suhu dan cahaya tadi dapat mempengaruhi kadar vaksin polio yang kita miliki. Seperti itu. Jadi demikian penjelasan kami mengenai soal yang diberikan untuk kelompok 2. Terima kasih telah mendengarkan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa di like ya. Terima kasih. Sampai jumpa.